Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri Siregar. Saya dari kelas TIP Malam F. NIM saya 1912000103. Mata kuliah yang akan saya presentasikan adalah jaringan komputer. Baik, tanpa harus panjang lebar, saya akan langsung ke materi yang akan saya presentasikan. Oke, kita langsung aja ke materinya. Satu dan dua ya. Pengenalan komunikasi. Komunikasi data. Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, maksudnya di sini adalah komunikasi itu sama seperti kita berbicara ya, berbicara kepada orang. Nah, jadi maksudnya dari saya ke orang lain itu adalah contoh komunikasi, yaitu bertukar prosesnya, proses penyampaian kita, baik itu berupa pesan maupun ide atau gagasan. Dan data itu adalah informasi atau fakta ya. Terus arti komunikasi data yaitu pertukaran data atau informasi dalam dunia komunikasi yang saling terhubung melalui berbagai macam media transmisi. Artinya itulah tadi, kalau dijadikan satu, apa itu komunikasi dan data, yaitu komunikasi data jadinya pertukaran atau informasi ya dalam dunia komunikasi. Oke, jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya dengan menggunakan media komunikasi. Oke. Maksudnya di sini jaringan komputer itu sebuah koneksi antara komputer ke komputer lainnya atau dari PC server ke klien-kliennya, ke PC klien. Nah, itulah arti dari jaringan komputer ini. Dan tujuannya yaitu untuk berbagi data, berbagi informasi, berbagi program maupun perangkat keras itu melalui sebuah konektor ya, itu namanya jaringan komputer. Oke, next. Tujuan komunikasi data itu yaitu dapat mengirim data dalam jumlah besar, memungkinkan pengguna komputer dalam jarak jauh, memungkinkan pengguna komputer secara terpusat mempercepat penyebarluasan informasi. Itu tujuannya. Dan komunikasi itu berdasarkan penyampaiannya itu ada dua, baik ada itu lisan atau verbal dan non verbal. Apa itu lisan? Ya ini kita komunikasi secara by mulut ya, melalui mulut ke mulut, itu namanya lisan, dengan menyampaikan informasi itu berupa kata-kata. Sedangkan kalau non verbal itu melalui gerak-gerik tubuh. Nah, biasanya orang yang disabilitas ya, yang entah itu nggak bisa ngomong ataupun ya orang yang nggak bisa ngomong lah ya, melalui gerak-gerik tubuh itu mereka. Oke, next. Nah, komponen dasar komunikasi data itu ada 5. Ada source, transmitter, transmission system, receiver, dan destination. Jadi source itu artinya adalah sumber. Jadi arti sumber itu adalah dialah yang menyimpan sebuah banyak data ya. Nah, lalu transmitter, tujuan transmitter ini adalah pengirim. Nah, jadi nanti data yang ada di source itu akan dikirim melalui transmitter ini.
Dan transmission system pembawa data. Bedanya transmitter dan transmission itu adalah transmitter itu kan dia yang akan nantinya mengirim tuh, mengirim dengan cara mengkonversi ke dalam sinyal yang ditransmisikan, baru dibawalah oleh si transmission system, baru sampailah kepada si receiver artinya penerima. Terimalah dalam bentuk data dari si source, baru sampailah ke destination, ke tujuan. Si destination dan receiver ini apa? Destination yaitu udah menerima datanya yang ditransmisikan oleh receiver. Model komunikasi data. Model komunikasi data itu ada 3. Ada komunikasi data linier, yang artinya dia hanya satu arah ya, dari satu arah. Dan komunikasi interaksional, yang artinya melalui 2 arah. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Itu yang ketiga adalah komunikasi transaksional. Model komunikasi dari banyak arah. Oke, ini contohnya. Contoh yang gambar pertama ini. Inilah si data linear itu yang hanya satu arah. Lihat panahnya, dia hanya satu arah. Dari information source, transmitter encoder, channel, receiver, destination, baru signal source ke atas lagi, gitu-gitu aja. Hanya datang dari satu arah. Baru interaksional. Interaksional itu dari 2 arah ya. Hanya pengirim dan penerima saja yang melakukan pertukaran komunikasi ya, pertukaran datanya. Lalu komunikasi transaksional. Komunikasi transaksional itu datang dari berbagai arah ya. Ini contohnya. Okay, next. Jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan itu jenis jaringan dalam komputer itu ada dibagi lagi kriterianya. Ada berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Itu ada 2, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Baru yang kedua berdasarkan jangkauan geografis, yaitu ada LAN, MAN, WAN, dan internet. Dan yang ketiga berdasarkan peranan dalam hubungan tiap komputer dalam proses data. Saya jelaskan apa itu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat itu dia terdiri dari komputer klien dan komputer server. Jadi komputer klien nantinya berfungsi sebagai perantara untuk mengakses data ke komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi dia terdiri dari beberapa jaringan terpusat ya, sehingga nantinya beberapa komputer server dapat berhubungan dengan klien dan membentuk suatu sistem jaringan. Gitu. LAN, MAN, WAN, dan internet. Oke, LAN adalah local area network. Local area network yang dia cakupannya itu hanya dalam satu gedung saja tuh, dalam satu wilayah. Misalnya kayak macam warnet ya, warnet itu dia pastinya pakai LAN, karena dari PC server terus terkoneksi untuk ke PC klien lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk berbagi data, berbagi informasi, dan juga kalau memang jaringannya itu terhubung dengan koneksi internet, jadi PC klien itu bisa merasakan merasakan internet dari PC server. Gitu. MAN
MAN adalah Metropolitan Area Network. Ya, ini mencakup sebuah kota yang cukup luas ya. Yang kabel transmisinya itu biasanya pakai fiber optik. Kayak macam IndiHome. IndiHome. Dan MAN next ada WAN, itu jaringan kota atau provinsi. Contohnya saja itu kayak macam sebuah bank ya. Sebuah bank Indonesia. Contohnya kayak macam Bank Indonesia lah. Jadi misalnya pusat di provinsi Sumatera Utara itu di Kota Medan ya. Misalnya Bank BRI lah ini. Bank BRI pusatnya itu contohnya di Jalan Haji Anip. Jadi nanti Jalan Haji Anip ini kan nggak perlu kan orang-orang dari pelosok-pelosok itu datang ke Jalan Haji Anip. Jadi adalah cabang-cabangnya itu. Tujuan dari cabang-cabangnya itu adalah supaya mempermudah klien mereka untuk terkoneksi gitu. Nggak perlu lagi yang namanya datang ke pusat. Oke, next D itu ada internet ya. Internet ya, siapa sih yang nggak tahu internet? Karena sekarang ini kan orang udah pada pakai internet gitu. Jadi ini semua menggunakan yang namanya kabel. Dan D ini biasanya dia menggunakan satelit. Di C ini biasanya menggunakan satelit. Dan di D ini biasanya menggunakan satelit juga, tapi terkoneksi menggunakan yang namanya tiang tower ya, tiang tower. Jadi biar supaya semuanya bisa mengakses internet. Baru ada jaringan klien server. Ya kayak tadi lah ya, jaringan klien server itu si server sebagai apanya itu, menyimpan data, menyimpan informasi, pokoknya semua itu di server, baru ke klien, dibagikan nanti ke klien. Baru jaringan peer to peer. Jaringan peer to peer itu jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang biasanya itu ada printer ya. Nah, itulah peer to peer, dia saling terhubung satu sama lain, satu server. Mungkin pun server yang memegang kendali si klien, misalnya si klien mau ngeprint nih, jadi kan printernya nggak mungkin tuh dibawa-bawa ke klien tuh kan, dicabut lagi colokannya, nggak perlu. Jadi hanya ngomong aja ke server kalau dia mau ngeprint, udah kan tinggal di print di server gitu. Jaringan kabel atau wireline ya, ini biasanya menggunakan kabel ya, karena dia wire, masih pakai kabel. Sedangkan nirkabel jaringan yang tidak pakai kabel, wireless. Oke, pertemuan 3, perangkat keras jaringan komputer dan pengkabelan. Perangkat keras jaringan. Apa sih perangkat keras jaringan itu? Perangkat keras disebut juga namanya hardware ya. Dia bentuknya fisik dan dapat diraba sehingga dapat membangun sebuah jaringan komputer. Dan ini contoh perangkat keras jaringan komputer ada NIC, Network Interface Card. Itu biasanya untuk
komputer ya. Kalau di laptop itu nggak perlu karena kita udah pakai yang namanya, udah ada kartu jaringannya gitu, nggak perlu lagi pakai kayak gini. Kalau ini kan biasanya di komputer sih, bisa di komputer biar supaya dia mencari jaringan yang bisa koneksi ke internet. Oke, kedua ada kabel jaringan. Yang kedua itu kabel jaringan. Nah, ini contoh kabel CRISPR, kabel koaksial, kabel optik. Nah, ada juga yang namanya konektor. Okay, next. Ini contoh hub, switch, repeater, router, dan modem. Di dalam membangun sebuah jaringan itu kita harus tahu yang namanya teknik pengkabelan ya. Ada kabel straight dan ada kabel crossover. Bedanya kabel straight dan kabel crossover apa? Kabel straight dia untuk ujung kabel UTP 1 dan ujung kabel UTP kedua ya, itu sama dia orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Sedangkan di crossover dia berbeda ya, satu yang sama kayak macam kabel straight, satu aja ujung kabelnya, tapi ujung kabel yang kedua itu berbeda di nomor 1, 2, 3 dan nomor 6 ya, karena terjadi perubahan. Jadinya dia berubah jadi hijau putih hijau, coklat putih biru, biru putih orange, coklat putih coklat. Itu dia, itu saja perubahannya. Terus bedanya kabel straight dan kabel crossover apa dalam konektor? Nah, kalau straight dia itu biasanya kalau straight dia beda perangkat ya. Maksudnya beda perangkat itu beda perangkat keras. Contohnya kayak macam dari komputer ke switch, dari switch ke router, dari komputer ke port LAN. Nah, itu ya kalau straight. Sedangkan kabel crossover apa? Kalau kabel crossover dia itu ke perangkat yang sama. Contohnya kayak macam dari komputer ke komputer, ke switch, dari switch ke switch, dari hub ke hub. Nah, itu aja bedanya. Oke, next. Nah, dalam membuat kabel tadi kita butuh 3 komponen ini, RJ45, tang crimping, dan RJ45 LAN tester. RJ45 inilah yang nantinya sebagai ujung untuk memasukkan kabel ini nanti. Nah, ini kan ini RJ45 nya. RJ45. Oke. Tang crimping apa tujuannya? Tang crimping untuk merekatkan si RJ45 ini. Nah, kalau kalian belum pernah praktik, itu biasanya kalau kalian masukkan RJ45 itu ke tang crimping, dia kalau ditekan dia akan bunyi krek gitu. Nah, itu biasanya udah erat. Tapi sebelum mengkeratkan itu usahakan ujung-ujungnya itu udah pas ya, udah sampai ke ujung RJ45 nya, supaya nanti terbaca dia di LAN tester ini. Nah, karena kalau nggak sampai ke ujung, kalian udah ngerekatkan, itu akan sulit. Jadi kalian harus memotongnya lagi, lalu memasangnya lagi. Nah, gitu. Inilah LAN tester itu tujuannya untuk mentes udah betul atau tidak dari kabel-kabel berikut, kabel-kabel ini. Nanti kalau ada yang mati, berarti belum cocok. Jadi cari di mana kesalahannya, nanti akan dikasih tahu dia kesalahannya. Nah, itu nanti kalian bongkar lagi. Makanya dibilang usahakan sebelum direkatkan udah betul-betul memang RJ45 dan kabelnya tadi itu udah pas, supaya nggak salah.
Oke, next kita ke pertemuan 4. Di pertemuan 4 ini ada OSI layer ya. Apa itu OSI layer? OSI layer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1997. OSI itu ada 7 lapis, ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Physical itu fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi ya. Terus data link fungsinya untuk mengkoreksi kesalahan ya, atau flow control. Baru network itu untuk mendefinisikan alamat IP ya, mendefinisikan alamat IP. Baru transport itu fungsinya memecah data. Kalau session itu mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Baru presentation yaitu mentranslasikan data. Baru application berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Next, TCP/IP layer. Di TCP/IP layer atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sebuah perangkat lunak dalam jaringan komputer yang ada dalam sistem sehingga memungkinkan komputer dengan komputer lain dapat mentransfer data atau informasi di dalam suatu jaringan atau grup. Ya, setiap orang pasti tahu ya TCP/IP ini, karena kita kan kalau mau buat jaringan itu kan pasti mengatur IP. Oke. Di dalam TCP/IP layer itu ada macam-macam layer. Ada physical layer, network access layer, internet layer. Itu lapisan ini memiliki beberapa fungsi penting, antara lain ada addressing, routing. Di transport layer ada juga flow control, error detection. Baru masuk ke application layer. Oke, masuk ke pertemuan 5 dan 6. TCP/IP. Di budaya TCP/IP yaitu singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Standar komunikasi data untuk proses tukar menukar data dari komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. DNS pada TCP/IP. DNS singkatan dari Domain Name System. Sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP sebuah komputer server menjadi sebuah nama domain, ataupun sebaliknya yaitu DNS, atau menerjemahkan sebuah nama domain menjadi alamat IP. Maksudnya DNS ini adalah untuk kita mengakses alamat IP sebuah domain ya, untuk mengakses sebuah domain. Terus kita nggak perlu lagi yang namanya ngetik-ngetik IP. Contohnya kayak macam Facebook tuh, www.facebook.com. Kita kan nggak perlu lagi tuh ngetik IP-nya, IP si Facebook. Misalnya IP Facebook 192.168.70.70. Jadi nggak perlu lagi. Kita tinggal ketik www.facebook.com aja. Gitu. Kelebihan DNS itu membuat halaman situs menjadi lebih mudah untuk dihafal kan.
tadi. Itulah tujuan DNS. Kita nggak perlu lagi yang namanya ketik-ketik IP. Mungkin kita lupa tuh sama IP-nya. Oh iya, Facebook IP-nya berapa ya? Kan nggak perlu lagi nyari, tinggal ketik aja www.facebook.com, keluar nanti. DNS mudah untuk dikonfigurasi oleh admin. Konsistensi. Terus kekurangannya, user menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam-macam nama untuk halaman situsnya. Maksudnya misalnya www.facebook.com, terus ada orang nih yang mau buat suatu domain lagi, domain yang sama dengan www.facebook.com, cuma nggak bisa, ya nggak bisa karena satu domain itu hanya satu yang ada di dunia, nggak boleh ada dua. Supaya itu tujuannya untuk memudahkan user, biar supaya mereka nggak bingung. DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan. Baru ketiga, nama DNS sangat terbatas. Ya, sama apa ya? Oke, sampai sini dulu presentasi saya. Terima kasih telah mendengar dan menikmati presentasi saya. Semoga presentasi saya bermanfaat dan diterima dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.